kemarin akhirnya Kak Fitri datang ke persidangan terkait yang membuli dia, yaitu Yoke Hargono. Sampai akhirnya bertemu dan Yoke meminta maaf langsung dengan simpuh di hadapan Kak Fitri. Tapi Kak Fitri masih tetap ingin hukum tetap berjalan, pidana tetap berjalan, walaupun sudah maafkan. Dari abang, dari sisi kuasa hukum Kak Fitri, gimana melihatnya bang? Iya, ada berbagai cara ya untuk bisa melakukan tindakan ataupun konsep yang dibuat seperti yang namanya restoratif justice. Ya, restoratif justice itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama sepakat dan terjadinya win-win solusi. Itu yang namanya kan restoratif. Tapi kalau dilihat di sini bersimpu dan meminta maaf, itu adanya konsep azas pemaaf. Konsep azas pemaaf ini adalah seorang melakukan atau memberikan maaf terhadap seseorang itu berdasarkan atas dasar diri sendiri, ya, yang melakukan dalam ketulusan. Nah, balik lagi, apakah garis besar dari tulusnya seorang meminta maaf, apakah cukup dengan meminta maaf itu selesai sudah permasalahan? Karena kan ini sudah terjadi, ya, data pribadi, nama baik, keluarga, bahkan anak-anak semua tuh terkena impact-nya daripada adanya bullying ini. Nah, ini kan jahat dan luar biasa ya kalau kita lihat di sini. Nah, untuk itu proses hukum yang tentunya masih berjalan sampai saat ini, azas pemaaf tetap dijalankan dan saling memaafkan karena adanya interpersonal, ya, nanti kan interpersonal antara Kak Fitri dengan Yoke. Itu boleh aja untuk bisa saling memaafkan. Tapi balik lagi, proses hukum tetap jalan. Artinya biarkanlah hukum ini menjadikan contoh buat masyarakat agar menggunakan media sosial secara positif dan bijak. Artinya sehat lah. Karena kalau enggak menjadi liar, hukuman juga tidak bisa diterapkan terhadap orang-orang yang melakukan. Ini sangat bagus sekali karena kita melihat era sekarang ini era globalisasi, era keterbukaan, tapi bukan membuka aib orang sehingga orang lain ini sehingga namanya buruk, menggiring segala sesuatunya seperti itu. Bang, ini kan kejadian sudah lama, 5 tahun lalu kata Kak Fitri ya. Kak Fitri ya sudah memendam rasa benar-benar kecewa, benar-benar ya bisa dibilang gimana lah perasaannya. Akhirnya bertemu kemarin dan ya gimana ya, karena dia merasa data pribadi suaminya diungkap, dia difitnah dengan ada katanya penipu dan juga dibully juga sama ini. Dari sisi hukum bang, harusnya si Yoke itu kena pasal yang berapa atau gimana sih bang? Karena kan walaupun dia sudah minta maaf ya, abang bisa bilang RJ ya, itu gimana bang? Iya, artinya kalau kita lihat di sini adalah pasal bullying dan undang-undang ITE. Jelas ini kan hukumannya ya pasti di atas 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun penjara. Kalau kita lihat di sini adanya satu unsur yang benar-benar terbukti ya, kalau lihat di fakta sidang nanti berdasarkan saksi, bukti dan tercukupi semua unsur-unsurnya pidana ini, ya harus dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang disangkakan. Tapi kalau ternyata juga ada beberapa hal yang di persidangan ini kalau dilihat seperti itu kan. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah bantahan-bantahan dari terdakwa ini memenuhi unsurnya atau mempunyai nilai yang cukup baik buat dia membela diri kan gitu. Karena jangan sampai ini kan jelas kalau sudah yang namanya di dalam fakta sidang ini kan pembuktian yang dinilai, bukan kepada unsur validasi seseorang yang dia katakan bahwa A seperti itu, B seperti itu. Nah itu kan bukan itu, tapi bagaimana orang ini ya
dibunuh karakternya, dibunuh nama baiknya, sehingga terjadinya impact yang luar biasa. Ini nggak bisa dinilai dengan uang, karena ini sudah terjadi dan masyarakat sudah memakan konten-konten atau omongan-omongan yang sekarang sudah dilihat banyak ribuan bahkan jutaan orang. Bisa bilang di framing ya bang ya, di framing negatif oleh Yoke. Jadi Car Free Trade. Iya, jadi kalau kita lihat di sini udah makin nggak sehat, udah makin liar. Kalau sekarang ini masih aja hal-hal seperti ini masih berkembang biak untuk dilakukan, ya saya rasa udah nggak, bukannya ranah sehat lagi di dalam dunia media sosial. Media sosial itu kan untuk mendidik, dan kalau memang informasi dan apapun itu tidak membunuh karakter sampai dia dengan benar-benar terlihat menjelekkan secara keji atau jelekinnya terlihat sekali gitu loh. Jadi kan juga dilihat anak-anak kita gitu kan, dilihat orang-orang yang melihat, apalagi yang masih muda-muda, itu kan udah nggak bagus. Jadi kesannya udah kayak semacam gampang sekali orang membullying gitu. Sedangkan pasal bullying ini udah diterapkan di dalam dunia era sekolah. Jangan kita lihat di media sosial dengan gampangnya mereka bullying. Ini kan contoh. Jangan contoh ini bahkan ada kata pemaaf, karena jelas ini nggak bisa jadi contoh. Walaupun dalam konteks lain dia di luar negeri, tapi kan dikonsumsinya di Indonesia. Kecuali ada dia di luar negeri yang kita nggak tahu kan. Bang, Car Free Trade kontak kah semalam terkait dia bertemu dengan Yoke, atau terakhir kontak kapan? Ada pembicaraan apa? Jadi terakhir kontak masih beberapa minggu yang lalu, dia nggak bisa hadir, memang nggak hadir ya. Dan tapi abang kemungkinan saya juga